Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat siang waktu Indonesia jam 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia. Saya ucapkan juga selamat siang untuk Medan ya. Ada kotanya Ade Irma di sana. Kemudian selamat siang juga untuk Jember, kemudian Malang, kemudian Tangerang Selatan ya. Kemudian saya di Sambas buat teman-teman di Kalimantan Barat. Selamat siang dan selamat siang untuk teman-teman seluruh Indonesia. Dan selamat pagi khususnya buat adik dan teman-teman kita di Rusia. Sekarang jam 10 pagi ya adik ya. Iya, jam 10 lewat 4 menit sekarang. Oke, dan kita lebih cepat 4 jam dan di Rusia lebih lambat 4 jam ya teman-teman. Nah, ini Ade adalah salah satu mahasiswa kandidat kandidat dokter ya, Ade. Apa sudah dokter? Belum, masih kandidat. Oh, kandidat dokter yang Iya. sedang menimba ilmu di negeri beruang merah, di tepatnya di Moskow, Rusia, dan di mana beliau ini kuliah, nanti beliau yang akan sampaikan. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana Ade Irma bisa nyasar ya dalam tanda kutip sampai ke Rusia ya. Kemudian saya tidak tahu apakah beliau ini punya teman atau saudara di Rusia, atau jangan-jangan Ade Irma ini keluarganya Putin lagi ya. Bisa aman di Rusia itu kan bisa aman dalam tanda kutip itu sudah luar biasa, bisa survive di sana, apalagi seorang perempuan begitu ya. Dan ini adalah contoh yang bisa teman-teman tauladani atau ikutin, terutama yang ingin melanjutkan studi di Rusia. Oke dek, kita akan bincang-bincang bersama Om Pik siang hari ini. Nah, Dek, boleh diceritakan, Dek, ini kok bisa sampai nyasar di Rusia tuh gimana ceritanya dan apalagi kuliah gitu. Mm. Jadi sebenarnya termotivasi dari keluarga sendiri sih, dalam arti kita kan dari keluarga yang sangat sederhana ya. Abah saya penjaga sekolah, sedangkan ibu ngebantu abah dengan berjualan di kantin gitu. Jadi nggak sering sih banyak orang yang merendahkan keluarga kami gitu. Jadi suatu hari saya dapat informasi bahwa ada beasiswa di Rusia gitu, dari pemerintah Rusia. Nah sebelum itu sebenarnya saya dapat beasiswa juga sih di UK, di Wales University di UK. Nah sama juga sistemnya seperti di Rusia, karena kan Rusia itu beasiswa hanya beasiswa studi saja, untuk living cost-nya bayar sendiri. Nah kalau dihitung-hitung UK itu kan tahu sendiri ya, biaya hidupnya kan besar. Terus juga kursnya juga besar dibandingkan di Rusia. Akhirnya saya pikir-pikir, ya udah untuk di Rusia saya coba masukin gitu. Nah, dari situlah karena saya sering direndahin, wah anak penjaga sekolah nih, mana mungkin sekolah di Rusia gitu. Jadi dari situlah saya termotivasi, oke aku harus berangkat gitu. Jadi ya saya kebetulan memang ikutin tesnya, lulus sampai dengan sejauh ini ya saya jalan Oke, gitu. itu dari S1 apa S2 apa S3 deh? Apa sampai S3 atau gimana? Iya, jadi dulu S1-nya di Indonesia, di Oke. Medan, Hmm. kemudian S2-nya di Rusia, dan sekarang S3-nya di sini juga gitu. Wow, oke. Ini teman-teman, ini sebuah motivasi ya. Siapapun punya mimpi dan dia punya kesempatan, apalagi dia punya kemampuan intelektual, semangat dan lain sebagainya, bisa mencontoh Ade Irma ini luar biasa ya teman-teman. Insya Allah. Nah, Dek, kalau boleh diceritakan juga, saya ingin mendengar dong bahasa Rusia tuh selamat siang atau apa gitu, Dek. Boleh nggak? Oke, sapaan ya. Ya, sapaan. Misalnya Om Pik, hai gitu. Gitu. Здравствуйте, Om Fik. Patamusta kalau Patamusta. Maksudnya kalau Om Fik itu kan sudah di atasan ya, levelnya Oke. di atas ya. Jadi kita manggilnya nggak bukan privet. Kalau privet itu kan halo tapi dalam bahasa informal kayak sesama teman gitu. Tapi kalau misalnya sudah di atasan, sudah senior atau yang formalnya kita manggilnya kita nyebutnya Zdravstvuйте gitu. Jadi Zdravstvuйте Om Fik Oke, kalau gitu. selamat siang gitu gimana? Dobrojen. Oh, bisa nggak Opik niruin ya? Coba Opik. Dobrosian. Nah, deh ini kan teman-teman mungkin Iya. pengen tanya juga nggak ya kan? Gimana susah nggak sih kuliah di Rusia itu?
Susah banget, Susahnya di mana susah tuh? banget. Selain bahasa tentunya ya. Ya, jadi pertama, memang sih bahasa itu kendala yang paling besar. Kalau kita tidak bisa memahami bahasa, apapun yang akan kita lakukan di sini tuh sulit. Karena kan bahasa adalah sarana untuk kita berkomunikasi kan, seperti itu. Jadi kita tuh memang bahasa terkendala. Kemudian setelah dari bahasa, suhu, karena suhu di sini kan 4 musim ya, beda sama kita hanya 2 musim, hujan dan Musim. panas gitu. Di sini ada musim dingin. Kalau ada musim dingin tuh pernah saya ngerasain sampai minus 35 Wow, gitu. minus 35. Iya. Terus Oke. juga makanan, karena kan tahu sendiri orang Indonesia ya makanannya bakso, mie ayam, kayak gitu ya, cabe-cabean gitu. Bukan cabe-cabean tanda kutip ya. Topik yang paham itu. Jadi di sini tuh cabai susah banget. Ada pun jauh. Sekarang udah mulai banyak ya cabai. Terus juga produk halal kayak misalnya ayam halal, daging halal gitu tuh sangat susah Daging. sekali gitu. Terus kalaupun misalnya mau makan di restoran mahal gitu kan. Nah, ditambah lagi beasiswa pendidikan di Rusia ini hanya beasiswa studi saja. Kalau living Oh, cost kita cari sendiri gitu. Makanya dulu pada saat S2 saya dapat tambahan beasiswa dari pemerintah Indonesia, dari Kemenristek kemudian dialihkan ke LPDP untuk biaya living cost-nya. Tapi untuk S3 ini saya tidak dapat beasiswa apapun, hanya dapat kemarin itu ya dari salary di DPD saya itu gitu. Kan sempat bekerja ya gitu. sebelum berangkat ke Rusia tuh saya Iya, sempat iya. bekerja di DPD selama satu periode. Nah, itulah dapat living cost-nya dari situ. Setelah itu ya tidak ada lagi. Saya mengharapkan hanya dari beasiswa pemerintah Rusia saja yang Oh, hanya $100 per bulan. Itu yang saya gunakan untuk hidup. 100 dolar. Hmm. Dolar Amerika apa? Kalau Rusia mata USD. uangnya apa sih? Rubel. Oh, rubel. Satu rubel tuh Iya. berapa, Dek? Satu rubel sekitar 100 sekarang ya 190 rupiah. Ribu. Rupiah. Oh, rupiah. Rp190. Iya. Oh, Iya, sekarang sudah lebih murah. Kalau sebelumnya waktu pada saat master itu satu rubelnya itu sekitar 350 rupiah. Sekarang sudah turun. Sudah turun. Iya, oke. gitu. Nah, Terus kendalanya lagi apa ya? Kalau kita Muslim untuk sholat, waktu sholatnya tuh agak susah karena kan di sini setiap musim itu kan beda waktu ya. Kita apalagi kita kan mengikuti sama terbitnya matahari ya. Jadi kalau Matahari. misalnya Ya. kayak ini musim panas, kita bisa subuhnya jam 2 pagi. Itu udah subuh. Nanti kalau misalnya malamnya itu jam 10 atau jam 11 malam. Itu baru malam. Itu baru Baru maghrib ya, baru maghrib maghrib. ya, maghrib. Iya. Tapi kalau seandainya musim dingin kayak sekarang ini, itu subuhnya jam 7, jam 8 pagi gitu. Sedangkan maghribnya jam 4, jadi sangat pendek sekali gitu. Kalau misalnya bekerja ya gitu, kan bekerja Ya. masuk jam 10 bekerja atau kuliah jam 10, jam 9 kan starting activity kan. Nah, itu ya kita dari rumah udah lagi subuh-subuh kita kadang berangkat kayak gitu. Atau belum subuh, jadi subuhnya di kelas gitu. Pernah juga saya seperti itu. wow, keren Gitu. juga tuh. Terus kalau sistem Jadi pendidikan Mm-mm. di sana, Dek, gimana, Dek? Sistem Sistem pendidikan di pendidikan, sini maksudnya masuk eh kelasnya jam berapa? Terus banyak ya, tugas nggak gitu ya? jangan tanya kalau tugas. Jadi apalagi kalau udah S3 ya, S3 hanya 5% yang kita dapat di kelas, selebihnya kita cari sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk kuliahnya di sini kita beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan kita per ini ya, per semester gitu dengan berapa SKS gitu ya. Kalau di sini enggak, di sini per paket. Jadi mau tidak mau kita harus ambil satu paket sama mereka gitu. Misalnya satu tahun ini satu semester tuh ada paketnya mata kuliah A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi ternyata A, B, C lah misalnya A, B, C. Ternyata A, B, C, C-nya itu kita gagal. Itu kita harus ngulang. Berapa kali kita ngulang nggak bisa kita DO gitu. Kalau kita kan di Indonesia tidak. Ngambilnya per SKS tuh, ada berapa ya, SKS. Kalau misalnya gagal satu SKS, kita bisa ngulang. Tapi itu misalnya iya, misalnya nanti tahun semester berikutnya kita bisa ngulang di SKS yang kita ketinggalan itu. Di sini nggak bisa. Jadi kalau gagal ya DO gitu Oh, sistemnya. ngeri kali ya kuliahnya Om Fit.
Oh gitu ya, Iya. nggak ada, nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa ngulang ya, berarti langsung DO gitu. Iya, kita ngulang ujian 3 kali kalau saya tidak salah. Kalau memang nggak bisa Oh, mengikuti, ulang kita ujian langsung 3 di DO. kali. Iya, itu Berarti satu latihan. ada waktu 3 kali ya, 3 kali Iya, perbaikan lah istilahnya gitu ya. iya, pada umumnya begitu. Cuman ada juga sistem kampus yang dia tidak perlu ngulang sampai 3 kali, cuman sekali ngulang, tapi bisa DO gitu. Tergantung universitas, tergantung kebijakan masing-masing universitas Oh gitu. gitu. Iya, kalau untuk kuliahnya udah pasti sulit, terus ditambah lagi bahasa yang sulit, jadi kita udahlah bahasa kita kurang begitu paham, kemudian sistem belajarnya juga susah gitu, jadinya ya makin makin susah lah kita semua gitu kan. Jadi ya berat, memang berat banget kalau di Rusia ini gitu. Bentar, agak tertarik nih, mundur ke Mm-mm. belakang ya Dek ya. Ya. Jadi persiapan Ade sebelum berangkat ke Rusia itu ada waktu berapa bulan, terus apa yang dilakukan Ade? Mungkin belajar bahasa atau bagaimana gitu? Ya, jadi flashback dikit ya, waktu pada saat itu saya dapat informasi setahun sebelum beasiswa ini dibuka. Jadi saya ngeregistrasi ternyata sudah tutup tuh beasiswanya. Jadi saya coba tahun depannya. Nah, selama 1 tahun itu saya sempat nanya ke panitia ya, Pusat Kebudayaan Rusia, apa nih yang harus saya persiapkan? Ternyata berkas-berkas seperti ijazah harus ditranslate ke bahasa Inggris, kemudian paspor harus dibuat, terus juga akte kelahiran dalam bentuk bahasa Inggris sama beberapa berkas lainnya lah, medikal kesehatan dan segala macam gitu. Nah, kemudian begitu sudah buka informasi, saya ajukan berkas, dilihat berkas saya memungkinkan, kemudian saya ikut interview. Nah, dari interview itu berkas itu dikirim ke Rusia. Tapi kalau sistem metode sekarang tidak, kita semua online gitu. Jadi begitu kita Oh input iya. udah langsung sampai ke Rusia. Tapi begitu pun kita tetap harus melakukan tes interview di Pusat Kebudayaan Rusia. Nah, dengan kita interview di Pusat Kebudayaan Rusia itu kalau dinyatakan lulus baru tinggal nunggu informasi dari pemerintah Rusia berbentuk LOE bahwa kita dinyatakan lulus dan akan studi di universitas mana. Nah, untuk menunggu dari interview itu ke pernyataan bahwa kita lulus untuk menerima LOE ya, menerima beasiswa itu sekitar dari bulan 4 ke bulan 8 atau bulan 9, itu lama. Nah, sepanjang itu saya mempersiapkan proposal-proposal untuk mendapatkan beasiswa tambahan dari pemerintah Indonesia gitu. Nah, kalau yang S3 ini saya tidak sempat untuk mengajukan proposal-proposal gitu. Jadinya saya jalan begitu aja gitu. Dulu kalau pas master itu yang saya persiapkan. Nah, ada juga teman-teman yang mempersiapkan belajar bahasa. Kalau saya kan waktu master itu tinggalnya di Medan, tidak ada tuh pusat kebudayaan Rusia di Medan, sehingga mau tidak mau saya berangkat ke sini otodidak, jadi tidak ada ngerti bahasa apapun. Jadi begitu nyampe, saya pakai bahasa Tarsan gitu. Bahasa pengantar untuk kuliah itu bahasa Inggris atau bahasa Rusia deh? Bahasa Rusia, 100% kita bahasa Rusia. Oh gitu ya. Rusia tuh Iya, nasionalis banget ya. Dia iya bangga akan betul, kemanusiaannya itu. betul. Jadi dia nggak mau pakai bahasa lain selain bahasa Rusia, Sama dengan walaupun kita ngerti. sama dengan Prancis kan ya. Kalau Prancis kan Iya, gitu juga. iya benar. Cuman enaknya di sini kalau Prancis itu kan masih ada apa ya, rasis agama ya gitu. Kalau di sini kita alhamdulillah aman. Jadi Oh, terbuka Aman kayak ya. ya. saya, iya kalau kayak saya ya kan pakai jilbab ya kemana-mana insya Allah gitu. Kalau mau keluar jam berapa malam pun pakai jilbab aman gitu. Tidak ada hal-hal yang negatif insya Allah Hmm. gitu. Ya, Putin tuh kalau tidak salah terakhir kali dia pernyataan itu bahwa Rusia sangat terbuka dengan suku dan ras serta agama apapun, dan Iya dia benar. dan Putin juga tidak mendukung terhadap tindakan-tindakan kekerasan atas nama ras dan agama ya. Dan itu Iya, pernyataan terakhir kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu ketika saya baca di iya, BBC ya. Om Pik iya silakan lagi benar. kalau mau tanya ke. Ya nih senang banget nih ngobrol sama adik nih. Iya. Uh, Kira-kira deh ya pandangan secara umum, pandangan orang Rusia terhadap Indonesia itu ya utamanya penduduk lah
yang adik di sana mewakili penduduk Indonesia notabene, itu bagaimana, Dek? Maksudnya kurang begitu ini. Pandangan orang Rusia itu, oh orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia ini Iya. cuek atau apa gitu kan, kekeluargaan atau bagaimana gitu. Iya, berarti terhadap Indonesia bukan terhadap orang asingnya ya? Iya. Kalau terhadap Indonesianya mereka menganggap bahwa orang Indonesia lebih ramah gitu, mudah senyum gitu ya, lebih friendly lah kalau kita bilang. Terus juga orang Indonesia itu lebih tekun. Jadi apa aja dia kerjain gitu, bisa survive gitu. Karena kan ada beberapa negara yang walaupun dia di sini ya udah dia manja gitu. Kalau kita enggak, walaupun misalnya kita teman-teman kita mahasiswa Indonesia di sini sudah dapat beasiswa tambahan dari negara Indonesia juga ya, tapi tetap juga dia berusaha misalnya bisnis apa gitu, mencari berbagai macam peluang bisnis di sini gitu. Oh gitu. Iya, kayak contohnya ada teman saya gitu dari negara dari Timur Tengah ya, dia kan sudah dapat beasiswa tambahan dari pemerintah negaranya. Sudah, jadi dia menggunakan beasiswa itu dan beasiswa pemerintah Rusia untuk belajarnya. Jadi ya udah fokus belajar aja, dia nggak cari uang kemanapun, nggak berpikir bagaimana caranya untuk cari tambahan atau apa, nggak. Jadi dia memang fokus untuk belajar saja. Tapi kalau kita kan nggak, walaupun sudah dapat tuh living cost dari Indonesia misalnya tambahan atau dari kiriman orang tua gitu ya, beasiswa apa ya namanya, beasiswa ibu dan ayah gitu kan. Nah, tapi tetap aja dia ada misalnya kayak tamu-tamu dari Indonesia gitu untuk jalan-jalan di Rusia. Nah, kita lah bantu untuk memperkenalkan Rusia kayak guide-nya gitu atau juga translator gitu. Kita memanfaatkan itu semua gitu. Iya. Oke, Opik, mungkin tertarik mau kuliah di Rusia? Maksudnya opan gitu, bukan Ya, mungkin anak saya nanti waktu ini lagi dengarkan. Insya Allah. Jadi nanti ada guide-nya di sana. Tapi sejauh ini enak sih, beasiswa pemerintah Rusia tidak sesusah untuk mendapatkannya ya gitu. Tidak sesusah dengan beasiswa dari negara lain gitu. Tetapi persaingannya banyak gitu. Kalau untuk tes-tesnya, kalau menurut saya nggak begitu susah ya, karena saya udah ngalami, sudah menjalaninya tidak begitu susah. Tapi tes kita bersaing dengan beberapa orang yang mereka juga lebih jago daripada kita, itu satu. Yang kedua juga ketika kita sampai di sini, disitulah survive-nya kita gitu loh. Jadi yang dikatakan beasiswa itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan beasiswanya itu bukan pada saat kita di Indonesia, tapi pada saat kita di sini. Karena di sini tuh susah banget untuk persaingan sesama orang Rusianya sudah susah. Jadi para dosen-dosennya tuh nganggap kita tuh udah orang Rusia aja, dia nggak mampu aja gitu. Kayak saya gitu kan. Bahasa Rusia saya masih belepotan, terus dibilangnya kamu tuh udah berapa tahun di sini, jadi saya tuh harus bicaranya seperti orang Rusia. Mau berapa tahun pun kalau itu bukan bahasa ibu kita ya tetap aja kita masih miss kan, tapi pembimbing saya nggak mau gitu, tetap harus mau seperti orang Rusia gitu. Berat memang. Iya. Opik, silakan untuk mengeksplor lagi kalau ada. Ganti Pak Ketua dulu. Oke. Nah, ini kan musim pandemi ya di Rusia nih. Iya. Nah, seluruh negara ya bahkan ya, dan Indonesia juga pada saat ini juga sedang, bahkan Jakarta mulai 11 Januari akan ditarik PSBB lagi oleh Gubernur DKI. Nah, gimana situasi di sana, Dek? Tentang pandemi? Ya, kalau di Rusia sendiri masyarakatnya masih yang belum terlalu care dengan ini ya, dengan corona. Jadi menganggap ya udahlah biasalah gitu. Jadi banyak juga di jalan, di kendaraan umum mereka nggak pakai masker gitu. Mungkin di awal-awal pandemi sama kayak kita ya, di awal-awal pandemi pakai masker, pada heboh lah ya, pakai sarung tangan sampai kehabisan tisu gitu. Karena di sini kan beda ya sama kita, kalau toilet itu kan pakai air ya, flash ya. Kalau di sini nggak cukup pakai tisu, sehingga tisu di sini habis. Bisa waktu itu sempat berapa di sekitar kita tuh udah nggak ada tisu gitu, sampai yang betul-betul panik lah, panik buying ya namanya gitu. Nah, kemudian mungkin karena sudah ada setahun ya gitu, hampir setahun lah kalau untuk pandemi ini kan hampir setahun. Jadi mungkin masyarakat sudah mulai bosan gitu, ya udah santai aja, udah biasa aja, kemana-mana nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, sehingga ya
untuk virus corona ini sempat jadi ini ya, second wave ya, gelombang kedua. Kemarin tuh sempat sampai dengan 27.000, sekarang sudah 23.000, udah mulai menurun lagi. Menurun ya. Gitu. Iya. Jadi memang inilah ya, waktu pada saat yang pertama gelombang pertama tuh itu parah banget sampai teman saya itu mahasiswa Indonesia juga yang ada di sini sekitar bulan berapa ya, sebelum bulan 5 itu ya, sampai dia tuh dikurung di universitasnya, di kampusnya, nggak boleh keluar sama sekali gitu. Bener-bener nggak boleh ada belanja dari luar pun tidak boleh. Jadi betul-betul di keep gitu, saking ekstrimnya. Nah kemudian kan bulan berapa ya itu dibuka, saya lupa. Bulan Mei juga itu kan mulai dibuka tuh karantina, tapi untuk lockdown border masih ditutup ya. Cuman untuk karantina wilayah gitu itu sudah mulai dibuka. Nah disitulah kita sudah mulai bebas dan masyarakat udah yang santai, udah ke pantai, udah kemana, bukan ke pantai sih, ke taman atau kemana gitu, udah mulai santai aja. Jadi udah nganggap biasa aja gitu. Bahkan sampai Gitu. sekarang kondisinya begitu. Iya, sampai sekarang juga begitu. Kemarin saya sempat di kendaraan di metro, ya mereka ada yang pakai, ada yang enggak, tapi lebih santai banget gitu. Tahun baru tetap aja mereka jalan kemana gitu. Iya, jadi mungkin tingkat kebosanan masyarakat kali ya sudah sampai di puncak kali. Karena kan siapa yang senang yang terus dikurung dalam satu ruangan gitu. Karena kan tipe-tipe kita ini kan banyak, ada yang kalau misalnya dia introvert ya mungkin senang lah dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau yang extrovert dia pasti akan nggak betah, stres dia kan di dalam ruangan aja gitu. Nah mungkin masyarakat seperti itu juga yang terjadi gitu. Oke, terima kasih Dek. Udah ini panjang lebar juga ya kita seolah-olah kita membayangin gimana kondisi Rusia gitu. Nah Dek, ini mungkin Iya. pertanyaan terakhir ya sebelum nanti di closing sama Om Pik dan Adek. Ini kan Adek ngambil PhD ya, doktor pertanian. Nah ini Iya. kan jauh-jauh ngambil doktor di bidang pertanian. Nah ini mungkin teman-teman pengen tahu juga mengapa Ade itu memilih pertanian yang berikutnya. Bagaimana sistem pertanian di Rusia atau apa sih yang dihasilkan produk pertanian dari Rusia begitu? Silakan Ya. Dek. Ya, jadi saya di sini kan basically saya S1 saya kan sosial ekonomi pertanian. Kemudian S2-nya lingkungan pertanian dan S3-nya itu ke lingkungan secara umum gitu kan. Jadi nggak fokus ke pertanian saja. Nah, menyinggung dengan pertanian tadi, kenapa saya ngambil di sini? Pertama, di Rusia itu luas datarannya itu 2 kali luas dari dataran Cina gitu. Jadi dia lebih luas daripada Indonesia, daripada Cina. Jadi memang luas banget. Nah, tanah di Rusia ini lebih subur daripada tanah kita di Indonesia. Hanya saja di Rusia itu memiliki 4 musim, sehingga untuk tanam menanam tidak seperti tidak seperti di Indonesia yang sepanjang tahun bisa ditanamin tanaman tropis ya. Jadi di sini tuh berbeda. Nah, yang bikin menariknya lagi karena di sini ada musim dingin, tanaman yang diproduksi dari Rusia sendiri itu berupa kentang, tanaman untuk musim dingin ya, kentang, oats, beet, barley gitu kan, buckwheat, kemudian sunflower. Nah, tanaman-tanaman itu yang sangat banyak diproduksi oleh pemerintah Rusia sendiri. Bahkan dari mulai tahun 2000-an kalau saya tidak salah itu mereka sudah bisa memproduksi 100% untuk kebutuhan masyarakat sendiri, bahkan bisa mengekspor gitu. Jadi semakin lama perkembangan pertanian di Rusia itu teknologinya juga itu semakin pesat gitu. Jadi menurut saya itu menarik sekali kalau kita mau belajar di sini. Nah, apalagi sekarang itu saya kan bidangnya sekarang di lingkungan ya. Jadi saya lebih fokus ke lingkungan, ke CO2 gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke lingkungan untuk melihat gimana sih fluktuasi CO2 di Rusia gitu. Kalau dia musim dingin, apakah CO2-nya juga meningkat atau tidak gitu. Terus bagaimana dengan kelembaban tanahnya gitu. Biasanya sih yang setelah saya pelajari ya, kalau dia semakin musim dingin maka lingkungan itu semakin kering gitu.
gitu. Menarik sekali ya. Calon Menteri KLH ini. Iya, Insya ini Allah. iya kayak kita berharap YouTube kita pada siang hari ini ditonton oleh teman-teman, khususnya dari Menteri Pertanian, kemudian Menteri Lingkungan Iya, Hidup ya, karena kita ingin bahwa anak-anak muda Indonesia yang terutama memiliki expert atau keahlian tidak hanya dari luar negeri itu dipanggil pulang untuk mengelola bangsa ini secara lebih baik tentunya. Dan kita Insya berharap Allah. juga kepedulian itu tidak hanya datang dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah yang dimana kita dulu berasal dari sana dan mencoba untuk membesarkan daerah. Kita harapkan demikian ya Om Pik ya. Om Pik, ya, ya. ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada. Silakan. Satu lagi, Ya, tapi ada kelanjutannya. 1+ gitu ya. Oh, 1+. silakan Om Pik. Boleh, Ah, boleh. ini tadi kan Ade menghadapi tantangan tuh cukup banyak ya, selain makanan, bahasa. Nah, eh, pas pas nyampe di Rusia ini, pas Iya. nyampe di Rusia itu apa nih tantangannya pas ya kaitannya dengan lingkungan lah, lingkungan sekitar kan pasti nggak sama lah adik yang dulunya ada di Indonesia ya kalau apa lewat itu permisi atau apa. Nah, kalau di Rusia bagaimana itu deh? Nah, Atau kalau pergaulannya lah lebih mengarah ke pergaulan gitu. benar, itu menarik sekali. Jadi kalau di Rusia sama Indonesia ini memang jauh banget ya gitu. Tapi orang apa anak muda di Rusia itu nggak kalah santunnya sama orang tua di sini. Jadi dia lebih mengutamakan sama orang tua gitu. Contohnya kayak kemarin itu ya saya pada saat bareng sama ibu saya pernah datang ke sini ya gitu. Kemudian kita ke hutan karena saya penelitian saya di hutan, saya bawa ibu saya ke hutan. Kemudian ada teman-teman saya di situ. Pas kita mau makan siang apa makan malam gitu. Jadi bilang ibu, udah biar mereka aja duluan, ibu nggak kita nanti karena kita beda makanan kan. Kita khawatir nanti makanan kita dicampur sama mereka atau gimana gitu. Ibu saya kan takut banget. Kalau saya karena udah terbiasa, jadi udah nggak ada masalah gitu. Kalau ibu saya kan masih worry gitu. Saya bilang, duluan aja ibu bentar lagi. Enggak, jadi mereka tuh nggak mau makan kalau tidak bareng sama ibu. Jadi harus bareng-bareng satu meja. Jadi mereka menghormati ibu. Jadi saya bilang, ayo bu, mereka menghormati ibu. Jadi mereka tunggu. Aduh gimana ya, kata ibu. Ya sudah akhirnya makan. Nah begitu makan, ya namanya orang tua gitu. Kita makan beda menu gitu. Terus juga sendok yang dia gunakan masuk ke makanan kita juga gitu. Jadi ibu bilang, aduh ini gimana? Jadi ibunya nggak selera makan gitu. Nah itu dari pergaulan di situ ya. Kemudian begitu saya baru tiba di sini, banyak hal yang saya rasakan walaupun itu yang pertama kali saya datang ataupun yang kedua kali saya datang gitu. Itu sama-sama merasakan yang namanya shock culture gitu. Shock culture dari suhunya, dari udara yang di Indonesia tuh panas, tiba-tiba sampai di sini dingin, terus kulit saya berubah gitu. Maksudnya kan terkelupas-kelupas ya kulitnya gitu, mulai dari kulit tangan, kulit wajah gitu. Itu terus juga apalagi ya, makanan yang memang itu berat banget ya. Kalau makanan yang kita biasanya makannya sambal-sambal, tiba-tiba di sini tuh makanannya yang Keju-kejuan gitu. manis-manis, iya keju-kejuan, makannya susah makan nasi. Dulu pertama kali saya susah makan nasi, jadi 6 bulan tuh saya nggak makan nasi gitu. Jadi makannya roti-roti. Memang susah di awal-awal. Tapi setelah saya melewati masa itu, semuanya aman-aman aja. Jadi waktu pada saat master itu saya shock culture ada sebulan atau 2 bulan. Kemudian di sini saya shock culture yang kedua kalinya shock culture hanya 2 minggu gitu. Gitu. Terima Terus kasih. selain itu ada lagi pergaulan teman saya gitu. Di sini pergaulannya pergaulan bebas. Di sini pergaulan bebas banget gitu. Jadi kayak waktu pas master itu, alhamdulillah sekarang teman saya sendiri ya, nggak ada teman sekamar gitu. Kalau dulu master teman saya berdua sama teman. Nah kita living together sampai dengan 10 bulan dia sama pacarnya gitu. Kita Jadi sensor saya lah ngelihat saya ngelihat aktiviti segala macamnya di situ tuh memang sulit banget. Gitu. Kayaknya adik pernah cerita nih ke kita kalau yang itu. Iya, oke. Kalau memang mau tahu bisa ngelihat dari buku saya. Bukunya Merangkul Beruang Merah. Ada nggak Oh gitu ya? Ada nggak bukunya? Ada bukunya sebentar ini dia. Silakan. Ya di Gramet, udah di Gramet. Sudah.
Tahun Oh 2000, gitu. 2016 sudah terbit. Kalaupun memang sekarang mau cari masih ada, tapi mungkin di order kali ya, atau belinya by online e-book ya. Kalau e-booknya mungkin masih ada. Nih, Oh Merangkul iya iya Beruang iya. Merah. Di sini Gitu ya. diceritakan bagaimana cara mendapatkan beasiswa, kemudian cara mendapatkan restu ibu. Karena sebelum berangkat saya dapat izin ibu, saya sama ibu tuh perang dingin ya, nggak ngomong selama setahun gitu. Itu selama Hmm. setahun. Jadi saya ceritakan di sini bagaimana feel saya, perasaan saya untuk Iya iya iya. ngedapetin restunya ibu gitu ya. Terus juga bagaimana tiba saya di sini, kemudian survive hidup di sini, belajar di sini, sampai dengan pulang dan bekerja di DPD RI, itu semua saya jelasin di sini. Hmm. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Ade Irma Elvira, kandidat doktor pertanian dari Moskow, Rusia. Sudah panjang Iya, lebar menceritakannya dan rasanya kurang waktu kita. Insya Allah next time kita akan buat sesi berikutnya ya Om Sambung Pik ya. lagi waktu. Siap siap insya Pak Ketua. Allah. Iya, ini Insya Allah. bukunya teman-teman bisa teman-teman pesan di Gramedia atau hubungnya media sosialnya Ade Irma juga boleh atau e-booknya juga ada ya Ade ya. Ada. Oke, Gitu. nah oke teman-teman sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Ade Irma atas Sama-sama. waktunya dan mungkin Sama-sama. yang boleh kita petik dari obrolan kita siang hari ini adalah siapapun berhak untuk bermimpi dan siapapun punya hak untuk mewujudkannya. Asal punya Yes. tekad, asal Betul. punya semangat ya. Dan tadi katanya ada doa restu ibu yang penting ya. Iya. Masya Allah Dan itu. jangan lupa selain doa restu ibu juga ini apa namanya doa dan meminta sama Allah. Karena Siap. apapun yang kita usahakan Ya betul. Setuju. itu semua itu tidak ada usaha kita cuman hanya 5%, itu semua Allah yang ngatur, semua tuh Allah Masya gitu. Allah. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak ya. Dan insya Allah next time Ya. akan kita sambung dan tentu teman-teman akan Insya Allah. penasaran. Oleh karena itu kita bikin part per part nantinya. Dan sekali lagi terima kasih. Bahasa Sama-sama. Rusianya gimana deh? Kalau misalnya mau ngucapin Terima kasih. terima kasih apa? Spasiba. Adios ya. Enggak, terima kasih atas perhatiannya. Spasiba za vнимание. Oke, Wih, terima kasih sekali lagi nih. Om Pik. Ya. Ada ya. Sama-sama. Selamat ya. Jaga kesehatan untuk kita Iya. Ya, semuanya. jaga-jaga kesehatan. Ya. Insya Sukses Allah. selalu. Sehat-sehat. Ya. Amin, Amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan selamat Waalaikumsalam. pagi waktu Rusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.